Tidak-tidaknya ada 3 hal ketika kita bicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertama, bicara tentang Maulidnya sendiri, bicara tentang memperingati seremoni dari Maulid Nabi-nya itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah urgensi peringatan Maulid Nabi dalam situasi hari ini. Kalau di luar masih ada sebagian saudara-saudara kita yang masih mempersoalkan terkait dengan peringatan Maulid Nabi, tentu bagi kita clear, selesai, karena tentu saja bagaimana Abu Lahab yang dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang anak-anak kecil juga sudah sangat hatam, tapi kebahagiaan dengan kelahiran peristiwa Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abbas paman Nabi suatu ketika pernah bermimpi ketemu dengan Abu Lahab, lalu Abu Lahab menyampaikan di situ ada dispensasi atas hukuman Allah, padahal kita tahu persis sebesar apa kedoliman, kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ekspresi kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Abu Lahab rupanya memberikan satu faidah buat dirinya, meski dia tanpa keimanan. Padahal ekspresi kebahagiaan Abu Lahab memperoleh diskon di akhir. Kalau saja Abu Lahab dengan sedemikian banyak kesalahan, apalagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sesungguhnya peringatan Maulid Nabi ini adalah bagian dari ekspresi kebahagiaan kita dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua terkait dengan peringatan. Peringatan ini bagian dari ekspresi kebahagiaan yang itu. Maka tradisi yang baik yang diturunkan oleh alim ulama, oleh habaib, menjadi sesuatu yang patut untuk kita pertahankan, bahkan menjadi momentum ketika baginda Nabi oleh Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya peringatan Maulid Nabi juga menjadi momentum bagaimana hari ini terjadi pergeseran di kalangan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi remaja. Proses ideologi yang menggiring pengidolaan terhadap mereka yang tidak layak untuk kita idolakan, maka Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi kita untuk menjadikan baginda Nabi sebagai idola bagi kita semua. Baginda Nabi dengan segala dimensinya, baginda Nabi sebagai pemimpin, mari kita yang sebagai pemimpin untuk menjadikan baginda Nabi sebagai uswah, sebagai idola, sebagai prototipe, sebagai istri keluarga baginda Nabi kembali kita, yang hari ini kita sudah dibombardir oleh media sosial yang tidak jarang menggeser pikiran kita, menggeser pemahaman kita. Maka momentum Maulid Nabi menjadikan sarana, menjadikan wahana, menjadikan momentum lagi-lagi untuk kita kembali ke track yang harusnya kita miliki, yang harusnya kita lalui, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Karenanya kami apresiasi dengan Majelis As-Sofa atas penyelenggaraan ini dan kehadiran kami di sini. Ini juga sebagai bentuk bagian dari kebahagiaan di satu sisi dan menjadi bagian dari support untuk kita bersama agar senantiasa kita merawat
terus mempertahankan tradisi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi nanti kita akan memperoleh siraman rohani ini makin menyempurnakan kita hadir di tengah-tengah majelis ini. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk apresiasi dan support serta dukungan terhadap warga masyarakat Kota Bekasi yang menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.